Jumpa lagi bersama saya Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bandungan, di Kabupaten Semarang, Ungaran, ya, di lereng Gunung Ungaran. Ini waktu sudah menunjukkan jam 12 malam, tapi saya masih belum bisa tidur ya. Oh, ini ada pemandangan yang bagus di sini ya. Balkon kamar saya ya. Kita bisa melihat dari kejauhan pemandangan malam Ungaran. Suasana hotel juga sudah sepi. Ya, karena saya tidak bisa tidur ya malam ini. Jadi saya tadi buka-buka YouTube dan yang saya lihat tadi adalah tentang sejarah, yaitu ceramah dari salah satu sejarawan muslim favorit saya, yaitu almarhum Bapak Agus Sunyoto. Ya, seperti yang kita tahu, beliau adalah penulis dari buku yang terkenal, yaitu Atlas Wali Songo, di mana beliau mengkonsentrasikan penelitian sejarahnya itu pada sejarah Wali Songo, terutama di masa peralihan antara Majapahit ke Kesultanan Demak. Nah, tadi saya sempat dari beberapa YouTube yang saya lihat dari beliau membahas tentang peranan Wali Songo dalam pembentukan kembali budaya Jawa. Jadi statement beliau, pendapat beliau mengatakan bahwa orang-orang Jawa pada masa Majapahit itu adalah orang-orang yang berani, keras, harga dirinya tinggi, dan tidak mau kalah, seperti itu ya, yang saya tangkap dari ceramah beliau. Nah, dan itulah yang dirubah oleh Wali Songo sehingga orang Jawa menjadi lebih santun, lebih halus seperti sekarang. Nah, kemudian yang menarik perhatian saya adalah mengenai peran Wali Songo dalam memperkenalkan kata kalah. Jadi yang beliau katakan tadi, orang Jawa pada masa sebelum Islam, sebelum masa Wali Songo, dengan karakter yang keras, tidak mau kalah, itu sebenarnya tidak punya istilah kalah di dalam kamusnya, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kuno, kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kalah itu artinya kondisi di mana tidak menang atau kondisi gagal dalam mencapai sesuatu, dalam memperjuangkan sesuatu. Gagal itu berarti kalah. Nah, lawan kata dari kalah adalah menang. Kalau menang berarti berhasil. Nah, dalam bahasa Jawa kuno, kata menang itu adalah jaya. Jaya itu berarti menang. Nah, tapi kata kalah tidak ada dalam kamus bahasa Jawa. Seperti itu kasarannya. Lantas, lawan katanya jaya apa? Ternyata lawan kata jaya adalah pralaya. Seperti itu. Nah, menariknya adalah pralaya itu diidentikan dengan kata laya, layu, layon, mati. Pra itu sebelum,
layu itu mati. Jadi kalau kamu tidak jaya, kamu tidak menang, maka kamu berada dalam posisi yang tidak ada pilihan lain selain mati. Kondisi masih hidup tapi menuju mati, pralaya sebelum mati. Seperti itu. Jadi kasarannya adalah jaya atau pralaya, menang atau mati. Seperti itu. Kalau kamu tidak terima dengan ketidakmenanganmu, maka pilihannya adalah mati atau rebut kembali kemenangan itu. Seperti itu. Nah, ini yang mau dirubah oleh para wali songo saat itu. Jadi ketika kita tidak menang, ketika kita tidak jaya, maka kita tidak harus mati. Karena sebenarnya ketidakmenangan kita itu adalah kehendak Tuhan. Kita harus bisa menerima ketidakmenangan itu dengan ikhlas, karena itu adalah ketetapan Tuhan. Maka diperkenalkanlah kata kalah. Kalah itu berarti kersaning Gusti Allah atau kehendak dari Allah. Ngalah berarti ngalih marang Gusti Allah. Jadi yang mau ditanamkan para wali songo adalah ketika kita gagal, ketika kita tidak menang, ketika kita tidak jaya, ketika kita tidak berhasil, kita tidak boleh mati, tidak harus mati. Kita harus menerima dengan ikhlas, harus memetik pelajaran dari kekalahan itu. Karena kita dikehendaki Tuhan untuk terus berproses menerima ketetapan Tuhan. Seperti itu. Jadi kemudian ada istilah di bahasa Jawa itu yang menarik ya. Wani ngalah, luhur wekasaning. Berani untuk kalah adalah sifat yang luhur. Seperti itu. Berani, tapi berani untuk kalah. Seperti itu. Itu berarti kan ikhlas menerima ketetapan Tuhan, ketetapan Allah. Nah, kemudian saya jadi berpikir ya, biasanya orang dimanapun kalau sedang dalam posisi kalah, pasti memerlukan proses pendamaian hati, proses berdamai dengan kenyataan yang terkadang tidak mudah. Seperti itu. Dan mayoritas orang di dunia ini pasti minimal akan mengeluarkan umpatan seperti itu. Nah, umpatan yang menyebut nama binatang atau umpatan yang menyebut kalimat-kalimat kasar yang lain. Ya. Padahal kita dituntut untuk berdamai dengan keadaan. Kita kalah karena kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah yang agung atas kekalahan kita itu harus kita sambut dengan umpatan yang tidak bagus? Maka daripada kita mengumpat dengan menyebut nama binatang mungkin, atau mengumpat kata-kata kasar yang lain, kenapa kita tidak mengumpat dengan menyebut nama Tuhan? Maka ketika orang Jawa terutama menghadapi kondisi kalah, menyebut nama Tuhan, dia mengumpat dengan
Allah, 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 Allah. Seperti itu. Jadi sebenarnya umpatan Allah, Allah, Allah itu adalah kita menyebut nama Tuhan. Seperti itu. Baik, itu sekedar pemikiran sederhana dari saya ya setelah melihat ceramah dari Pak Agus Sunyoto tadi. Jika ingin berdiskusi, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan pemikiran dan perenungan dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat malam. Assalamualaikum.